Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Setriani. Saya Aulia Bula. Saya Amanda Citrayu. Saya Uwi Rahma Safitri. Di sini kelompok kami akan membawakan kisah tentang Nabi Muhammad SAW dari beliau lahir dan juga beliau wafat. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di Makkah pada 12 Rabiul Awal tahun 570 Masehi dalam keluarga Bani Hashim dari suku Quraisy. Ayah beliau Muhammad meninggal dunia saat Muhammad masih dalam kandungan. Sebelum kelahiran Muhammad, ibunya Aminah binti Wahab mengalami beberapa keajaiban. Menurut beberapa riwayat, Aminah melihat cahaya yang keluar darinya yang menyinari istana-istana di Syam. Kelahiran beliau disebut sebagai pertanda perubahan besar bagi dunia yang diliputi kemaksiatan. Kakeknya Abdul Muthalib memberi nama Muhammad yang berarti orang yang terpuji. Nama ini termasuk unik saat itu karena belum banyak yang diberi nama serupa. Masa kanak-kanak, menurut tradisi Arab, bayi Muhammad disusui oleh Halimah Asy-Sya'diyah dari suku Bani Sya'ad. Selama diasuh oleh Halimah, beliau mengalami peristiwa pembelahan dada, di mana malaikat Jibril membersihkan hati beliau dari noda dan pengaruh buruk. Setelah peristiwa tersebut, Muhammad dikembalikan kepada ibunya. Ketika berusia 6 tahun, ibunya Aminah wafat dalam perjalanan pulang dari Yatsrib atau Madinah setelah mengunjungi makam ayah beliau. Sejak itu, Muhammad menjadi yatim piatu dan dirawat oleh kakeknya, Abdul Muthalib. 2 tahun kemudian, Abdul Muthalib meninggal dan Muhammad diasuh oleh pamannya, Abu Thalib, yang melindunginya dengan penuh kasih sayang. Selanjutnya masa remaja dan dewasa. Selama remaja, Muhammad dikenal sebagai seseorang yang jujur dan amanah hingga mendapat gelar Al-Amin yang dipercaya. Pada usia 25 tahun, Muhammad bekerja pada Khadijah binti Khuwailid, seorang janda kaya raya dan pengusaha. Melalui perjalanan dagang ke Syam, Khadijah melihat ketulusan dan kejujuran Muhammad. Akhirnya, Khadijah melamar Muhammad untuk menikah dan mereka menjalani rumah tangga yang harmonis dan penuh kasih. Dari pernikahan ini, Muhammad dan Khadijah dikaruniai beberapa anak, diantaranya Fatimah Az-Zahra. Tinggal ulang, tinggal dipotong gitu ya. Dari pernikahan ini, Muhammad dan Khadijah dikaruniai beberapa anak, diantaranya Fatimah Az-Zahra. Terus, menerima wahyu dan menjadi rasul pada usia 40 tahun. Muhammad sering menyendiri untuk bertafakur di Gua Hira pada malam 17 Ramadan. Malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu pertama, Iqra. Dengan turunnya ayat pertama ini, Muhammad diangkat sebagai Rasul Allah. Khadijah menjadi orang pertama yang beriman dan mendukung penuh perjuangan suaminya. Setelah itu, Muhammad mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi kepada orang-orang terdekat. Ketika turun perintah untuk berdakwah secara terbuka, beliau menghadapi tantangan berat dari kaum Quraisy yang menolak ajaran tauhid dan merasa terancam dengan ajaran Islam. Kaum Quraisy menfitnah, menyiksa, dan mengusir para pengikut Muhammad, bahkan merencanakan pembunuhan terhadap beliau. Selanjutnya, peristiwa hijrah ke Madinah. Pada tahun 622 Masehi, ancaman pembunuhan semakin nyata. Nabi Muhammad memutuskan untuk berhijrah ke Yatsrib yang kemudian dikenal sebagai Madinah. Hijrah ini menjadi awal kalender Islam dan penanda penting dalam sejarah Islam. Di Madinah, Nabi Muhammad membentuk masyarakat muslim yang berlandaskan hukum dan keadilan. Beliau juga menyusun Piagam Madinah, yang berfungsi sebagai konstitusi tertulis pertama yang mengatur hubungan antara umat muslim, Yahudi, dan kaum lainnya di Madinah. Peristiwa besar di Madinah. Yang pertama, Perang Badar 624 Masehi. Perang pertama umat Islam ini terjadi di tahun kedua Hijriyah.
saat kaum muslim yang jumlahnya hanya 313 orang melawan 1.000 pasukan Quraisy. Perang ini berakhir dengan kemenangan besar bagi umat Islam meskipun jumlah mereka sedikit. Perang Badar meningkatkan semangat dan kekuatan umat Islam serta menguatkan posisi Nabi di Madinah. Yang kedua, Perang Uhud 625 Masehi. Kaum Quraisy menuntut balas atas kekalahan mereka di Badar, dan terjadilah Perang Uhud di Bukit Uhud. Awalnya umat Islam unggul, tetapi kekalahan terjadi setelah beberapa pemanah meninggalkan posisinya untuk mengambil ghanimah atau harta rampasan. Dalam perang ini, paman Nabi Hamzah gugur. Meskipun mengalami kekalahan, umat Islam belajar untuk lebih disiplin dan sabar. Yang ketiga ada Perang Khandaq 627 Masehi. Perang Khandaq atau Ahzab terjadi saat pasukan Quraisy bersekutu dengan suku-suku lain untuk menyerang Madinah. Nabi Muhammad atas saran Salman Al-Farisi menggali parit di sekitar kota untuk melindungi Madinah. Strategi ini berhasil dan pasukan Quraisy mundur tanpa mampu menembus pertahanan di Madinah. Yang keempat, Perjanjian Hudaibiyah 628 Masehi. Nabi Muhammad dan para sahabatnya berniat melaksanakan umroh ke Mekah, namun dihalangi oleh kaum Quraisy. Terjadi negosiasi dan disepakati Perjanjian Hudaibiyah yang meskipun terlihat merugikan umat Islam, justru membuka jalan bagi dakwah Islam. Setelah perjanjian ini, banyak orang yang masuk Islam. Yang kelima ada Fatu Makkah 630 Masehi. Pada tahun ke-8 Hijriah, Nabi Muhammad dan 10.000 pasukan muslim memasuki Mekah dengan damai. Kota Mekah ditaklukkan tanpa pertumpahan darah, dan Nabi menunjukkan sikap penuh ampunan pada kaum Quraisy. Beliau membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala dan Mekah menjadi pusat ibadah kepada Allah. Jadi selanjutnya ada Haji Wada atau Haji Perpisahan. Pada tahun ke-10 Hijriah, Nabi Muhammad melakukan Haji Wada yang merupakan haji perpisahan. Dalam khutbahnya di Arafah, beliau menyampaikan pesan-pesan penting, yaitu seperti persamaan derajat, hak-hak perempuan, dan larangan riba. Khutbah ini dianggap sebagai wasiat terakhir beliau kepada umat-umat Islam. Dan disinilah turun ayat yang menandakan kesempurnaan agama Islam. Lalu wafatnya Nabi Muhammad SAW. Sepulang dari Haji Wada, Nabi Muhammad mulai sakit-sakitan. Selama sakit, beliau tetap memimpin sholat dan memberikan arahan kepada umatnya. Pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, beliau wafat di pangkuan istrinya, Aisyah. Wafatnya Nabi Muhammad membawa duka mendalam bagi para sahabat dan umat Islam. Abu Bakar sebagai sahabat terdekat beliau menenangkan para sahabat dengan berkata, "Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah wafat. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Hidup dan tidak pernah mati." Oke, jadi kesimpulan dari kisah hidup Nabi Muhammad ini adalah dari lahir hingga wafat, ia ini mengajarkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, keteguhan iman, dan kasih sayang. Perjuangan beliau dalam menyebarkan Islam dan membentuk masyarakat yang berkeadilan masih menjadi inspirasi besar bagi umat manusia hingga hari ini. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami minta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.